Judul khotbah saya pada hari ini adalah bahagia selamanya. It sounds klise memang, sepertinya klise. Tetapi saya percaya Tuhan punya kerinduan agar setiap daripada Anda dan saya juga boleh menikmati kebahagiaan. Meskipun kebahagiaan bukan the ultimate goal atau bukan tujuan utama dari Tuhan membiarkan Anda dan saya hidup di dalam dunia ini. Kebahagiaan selamanya ini seringkali kita dengar di film-film, betul ya? Kata-katanya seperti ini, and they live happily ever after. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Buat anak-anak kecil mungkin ini masih bisa dianggap sesuatu yang akan nyata mereka alami. Tetapi kita yang sudah makan garam, kita yang sudah ada di dalam dunia cukup lama, yang sudah punya anak 3, 4, mangut-mangut, ya kesulitan itu ada nyata. Karena kebahagiaan gak senantiasa akan kita alami selama kita masih ada hidup di dalam dunia ini. Dan bahagia ini gak salah saya rasa. Pasti jadi impian banyak orang, terutama ketika kita mulai sesuatu yang baru. Di awal tahun yang baru, kita menuliskan list apa yang kita ingin capai. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya maunya agar kita bahagia. Pekerjaan baru yang kita terima, karir baru yang kita mulai, usaha yang baru, pernikahan mungkin, atau kita yang masuki musim yang baru yaitu pensiun misalnya. Ini adalah sebuah musim di mana kita tetap mengharapkan ada namanya kebahagiaan. Yang jelas saya mau beritahu kepada teman-teman bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang anti bahagia. Kita berpikirnya bahwa Tuhan ini peraturannya banyak, karena Alkitab itu banyak berisi dengan peraturan demi peraturan. Bahkan kalau kitab Taurat ada 613 peraturan yang harus ditaati. Kalau satu nggak ditaati maka gagal kita untuk menjadi pengikut daripada agama Yahudi pada saat itu. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang untuk nggak hanya menghapus, bukan menghapus, tetapi Yesus datang untuk menggenapi 613 hukum Taurat itu. Sehingga Anda dan saya boleh menikmati nggak hanya kehidupan setelah kematian, tetapi juga kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini. Jadi Yesus atau Tuhan bukanlah anti bahagia. Oleh sebab itu tadi di ayat yang kita baca jadi nats kita pada hari ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Sukacita, bahagia, sukacita adalah bahasa yang kita sering dengar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan kalau kita melihat di Amsal juga berkata bahwa hati yang gembira atau hati yang bahagia, lanjutannya apa? Hati yang bahagia adalah obat yang manjur. Berarti Tuhan mau Anda dan saya memiliki yang namanya kegembiraan atau kebahagiaan itu di dalam hidup Anda dan saya. Sehingga jangan berkata bahwa enggak, Tuhan enggak mau hidup kita ini bahagia. Maunya kita kudus. Iya, kudus adalah ultimate goalnya. Tetapi juga Tuhan mau Anda dan saya mengalami yang namanya kebahagiaan. Tema besar dari IFGF Global adalah Alive. Alive ini akan menjadi tema selama beberapa tahun ke depan, kalau nggak salah 2022 sampai 2025. Dan secara khusus di tahun 2022 ini kita akan belajar banyak dari kitab Kisah Para Rasul. Yang hari ini saya mulai dari Kisah Para Rasul 2. Nah, Kitab Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Kok tahu? Karena di ayat pertama kalau Anda baca, di pasal pertama ayat yang pertama dikatakan bahwa hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Maksudnya buku yang pertama ini buku yang mana? Ternyata kalau kita melihat, yang hari ini kita kenal adalah dengan Injil Lukas. Injil Lukas adalah sebuah surat yang Lukas tulis kepada Theophilus. Jadi 2 buku di dalam Perjanjian Baru yaitu Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Nah kalau seringkali kita mungkin ditanya ya, siapa penulis terbanyak di dalam kitab Perjanjian Baru? Jawaban kita adalah Paulus. Nggak salah, karena secara jumlah kitab Paulus lah yang terbanyak. Tetapi kalau kita mau melakukan word count atau menghitung kata demi katanya, maka Lukas lah pengarang Perjanjian Baru yang terbesar. Kalau nggak percaya nanti dihitung word countnya ya.
antara kitab Lukas, Injil Lukas maksud saya, dan kitab Kisah Para Rasul. Dua ini mengalahkan seluruh daripada surat-surat yang ditulis oleh Paulus secara word count. Nah, Kisah Para Rasul kalau kita ketahui judulnya seakan-akan Kisah Para Rasul. Sehingga waktu saya muda saya berpikir ini adalah kompilasi diary dari para rasul. Saya berpikir ini surat-suratnya rasul kemudian dikumpulkan, dijilid jadi satu. Tapi sebetulnya tidak. Kisah Para Rasul adalah tulisan dari Lukas di mana dia nggak hanya menulis seperti Injil Lukas, dia mewawancara ya. Kalau kita bicara Injil Lukas maka dia mewawancara banyak orang menjadi saksi mata. Tetapi di kitab Kisah Para Rasul, Lukas nggak hanya menuliskan, mencatat saja, tapi dia menjadi bagian di dalamnya, di mana dia ikut berpergian bersama dengan para rasul yang lain. Di dalam kitab Kisah Para Rasul memang ada dua nama saja yang menonjol, yaitu Petrus dan Paulus. Tetapi karakter utama sebenarnya yang tidak terlihat secara langsung adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah karakter utama di dalam kitab Kisah Para Rasul ini yang memimpin dan menguatkan gereja mula-mula. Dan kalau Anda nanti baca, meskipun kita akan pelajari selama 1 tahun 2022 ini, tapi kalau Anda baca nanti setelah ibadah ini Anda baca kitab Kisah Para Rasul, maka dalam setengah jam saya rasa terlalu cepat. Mungkin 2 jam lah. 2 jam mungkin Anda bisa menyelesaikan 28 pasal di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tetapi jangan terkecoh dari 28 pasal ini saja. 28 pasal ini menggambarkan, mencakup rentan waktu yang cukup panjang. 30 sampai 35 tahun gereja pertama didirikan. Ya. Jadi kita kembali baca di Kisah Para Rasul 2:28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ada jalan kehidupan yang Tuhan sudah beritahukan kepada Anda dan saya melalui kebenaran firman. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Sebagian dari Anda mungkin bertanya, Pastor, kok bahasanya sepertinya bukan bahasa perjanjian baru. Sepertinya terkesan seperti puisi yang ada di Amsal ataupun di Mazmur. Sebenarnya tepat sekali, karena Petrus dalam hal ini ketika dia sedang menyampaikan khotbah di depan 3.000 jemaat, dia sedang menyadur atau mengquote dari Mazmur Daud, yaitu ada di dalam Mazmur 16 di ayat yang terakhir, yaitu ayat 11. Terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini berkata seperti ini. Kau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Padamu aku mendapatkan kegembiraan berlimpah dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Gak hanya jalan kehidupan yang Tuhan siapkan bagi Anda dan saya untuk hidup dalam dunia ini saja, tetapi juga ada kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Bahkan dikatakan kebahagiaan selama-lamanya. Daud berkata bahwa Tuhan menunjukkan jalan menuju bahagia itu melalui jalan kehidupan ini. Disinilah kita mau sama-sama melihat apa sih yang dimaksud dengan si Daud ini. Nah, Tuhan sudah siapkan petunjuknya seringkali. Tapi kitanya yang mengambil jalan-jalan pintas dengan bertanya di sekeliling kita. Terutama di hari-hari ini karena kita sangat digitally connected. Kita tanya dengan Google. Kalau kita dalam perjalanan mungkin kita tanya Waze atau Google Maps. Nggak ada salahnya. Tetapi tetap saya percaya bahwa di dalam kebenaran firman Tuhanlah Tuhan menunjukkan jalan-jalan kehidupan bagi setiap daripada Anda dan saya. Kita akan melihat dalam perikop Mazmur 16. Jadi kalau kita dalam kitab Kisah Para Rasul tadi ayat yang ke-28 dari pasal 2 mengambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-11. Tapi kita akan melihat seluruh perikopnya. Saya akan walk you through, saya akan bersama-sama berjalan bersama dengan Anda 11 pasal ini dengan singkat saja. Judul Mazmur 16 ini adalah bahagia orang saleh. Bahwa orang benar itu kebahagiaannya sudah disiapkan. Daud mengaminkan ini, Daud menuliskannya. Tetapi diawali dengan sebuah krisis. Kenapa ada krisis? Coba kita lihat di ayat 1. Miktam dari Daud dikatakan, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dikatakan itu jagalah aku. Berarti orang kalau lagi ngomong jagalah aku ada apa? Ada bahaya yang mengancam, betul? Nah di sini dikatakan kita nggak tahu kapan Daud menulis miktam ini. Miktam ini apa?
sebetulnya nggak perlu diketahui karena para teolog pun nggak tahu artinya apa. Miktam ini cuma ada di 6 tempat saja di dalam Alkitab dan semuanya ada di dalam Mazmur, semuanya berhubungan dengan Daud. Tapi beberapa teolog percaya bahwa Miktam ini artinya emas. Makanya mereka berkata the golden psalms atau Mazmur emas dari Daud. Atau ada yang berkata Miktam itu adalah tutup atau sebuah rahasia gitu, seperti jadi Mazmur rahasia dari Daud. Atau bahkan bisa berkata simply as writings, tulisan dari Daud. Nanti kita tanya lah sama Daud ketika kita ketemu di surga gitu ya. Nah, kita nggak tahu kapan Daud menulis Mazmur 16 ini. Miktam dari Daud ini tapi menunjukkan bahwa dia sedang di dalam krisis. Dia sedang di dalam sebuah bahaya. Karena dia berkata, jagalah aku. Bisa saja dia sedang di dalam pengejaran Saul. Saul mengejar dia, ingin membunuh dia. Atau bisa saja dia sedang dikejar oleh anaknya sendiri, Absalom, kita tahu, yang ingin membunuh papanya Daud dalam hal ini. We don't know when he wrote this Miktam. Tetapi yang kita tahu ada sebuah krisis, diawali dengan sebuah krisis. Dalam hidup kita, sebagai orang Kristen, Tuhan gak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari permasalahan. Seperti tadi worship leader kita berkata bahwa kita akan mengalami badai kadang-kala. Tapi tergantung di mana kita menyusun fondasi yang ada di dalam hidup kita. Di awal tahun adalah waktu yang baik untuk kita melakukan introspeksi atas fondasi yang kita bangun. Ayat yang kedua kita akan melihat bagaimana, dan ayat selanjutnya Daud menghadapi krisis ini. Ayat kedua berkata, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ini keluar dari mulutnya Daud. Mulut seorang raja, yang mana Alkitab mencatat bahwa Daud berkenan di hati Tuhan. He is the man after God's own heart. Dia bisa berkata bahwa tidak ada yang baik daripadaku selain Tuhan. Seakan-akan dia berkata bahwa semuanya yang dia lakukan itu sia-sia kalau Tuhan tidak hadir di dalam apa yang dia kerjakan. My question is, pertanyaan saya, apakah kita bisa berkata hal yang sama? Bahwa kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam apa yang kita lakukan sehari-hari, maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Sia-sialah apa yang kita usahakan. Sia-sialah usaha kita mencari bahagia di dalam hidup ini. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata seperti ini. A tough life with God is better than a good life without Him. Hidup yang sulit dengan Tuhan itu masih jauh lebih baik daripada hidup yang baik tanpa Tuhan. Involve God in every aspect of your life. Libatkan Dia di dalam setiap aspek kehidupan Anda di tahun 2022 ini. Ayat selanjutnya dikatakan, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Tanpa sadar, terutama saya mau bicara kepada banyak pemimpin di tempat ini, tanpa sadar we turn people into projects. Kita menganggap bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah project yang perlu diperbaiki. Pasangan kita mungkin. Ini orang gak disiplin banget nih, ini gimana sih? Kok keuangan berantakan, ini gimana sih? Dan lain sebagainya, kita berusaha merubah orang menjadi project. We turn people into project. Mari kita melihat apa yang Daud katakan, bahwa Daud mendapatkan kesukaan di tengah orang-orang di sekitarnya. Bukan berarti orang-orang di sekitarnya sempurna. Kita tahu jauh dari sempurna orang-orang di sekitar Daud. Bahkan anaknya sendiri ingin membunuh dia. Tetapi dia berkata, aku mendapatkan kesukaan itu. Dia mengasihi orang-orang di sekitarnya. Saya sering mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa people have issues. But they are not the issues. Orang itu punya masalah, tetapi masalahnya bukan pada orangnya. Seringkali kita mulai mengasosiasikan orang sama dengan masalah. Dan itu menjadi sebuah permasalahan akhirnya dalam hidup kita. Karena ketika Yesus ditanyakan, apa yang menjadi hukum Taurat yang terpenting, yang terbesar? Jawab Yesus sederhana, betul? Dia cuma bilang, yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum kedua yang tidak kalah pentingnya atau sama kedudukannya adalah kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sehingga
Bukti kita mengasihi Tuhan yang tidak dapat kita lihat adalah apabila kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jangan menganggap mereka sebagai sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah kita belajar mengasihi mereka apa adanya. Kembali ke Mazmur 16 tadi. Ayat yang 4 dikatakan, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Bahasa Inggrisnya dikatakan their sorrows, whose sorrows ini? Sorrowsnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Their sorrows shall be multiplied. Daud bersaksi bahwa penyesalan atau kesedihan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu berkali lipat. Bukan berupa penambahan, tetapi berlipat-lipat. Betapa mengerikan. Ini ibaratnya kalau kita jatuh, tertimpa tangga, ketimpa tembok yang rubuh. Itulah berkali-kali lipat. Sehingga kita perlu mengikuti jalan yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya. Ada yang berkata banyak jalan menuju Roma. Iya. Banyak jalan menuju kebahagiaan. Yes. Tetapi hanya ada satu jalan kehidupan yang membawa kebahagiaan untuk selamanya dalam hidup Anda dan saya. Dan itu gak bisa diganggu gugat. Makanya Daud berkata bahwa kalau dia melihat mereka yang berjalan di seberang, their sorrows shall be multiplied. Dikali lipatkan. Selanjutnya ayat 5 dan 6 dikatakan, ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Nah, ini bahasa di perjanjian lama, tetapi masih sebetulnya cukup relevan di hari ini, di mana kalau kita memberi sebuah tanah, sebuah petak tanah, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan pengukuran. Tali-tali ukur ada di sana. Tetapi yang menurut saya cukup menarik adalah ini seharusnya nyanyian yang diucapkan oleh seorang Lewi mungkin. Karena orang yang dari suku Lewi, mereka tidak mendapat bagian tanah seperti hukum Musa. Sedangkan Daud bukan dari suku Lewi. Daud dari suku Yehuda yang seharusnya dia sudah dapat bagian warisannya. Tetapi di sini Daud mau berkata, meskipun aku punya warisan, tetapi yang lebih terpenting adalah aku mau milih Tuhan. Wow! More than his inheritance. Dia seorang raja, dia seorang Yehuda yang harusnya punya warisan. Dia berkata bahwa Tuhan lebih daripada warisan. Aku mau engkau, aku pilih engkau. Dia percaya bahkan Tuhan yang menentukan bagiannya. Tuhan yang menentukan tali ukur itu tadi. Tali pengukur jatuh bagi di tempat-tempat yang permai, yang baik dikatakan di sana. Nah, sering definisi kebahagiaan kita adalah sifatnya kondisional, betul? Kalau aku akan bahagia kalau aku sudah punya prestasi yang tinggi. Kalau aku punya karir yang menanjak, kalau aku punya rumah yang besar, kalau aku punya istri atau suami yang baik, kalau aku punya anak yang takut akan Tuhan, kalau aku punya, sebutkan, tas yang baru, rumah yang baru, jam yang baru, dan lain sebagainya. There's nothing wrong with having things. But it will become a problem when things starting to have you. Ketika barang-barang mulai menjadi Allah lain di dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan Daud di ayat keempat tadi. Bahwa their sorrows shall be multiplied. Mereka yang mengikuti Allah lain. Daud berbicara bahwa sebaliknya kita perlu memiliki yang namanya kepuasan atau kecukupan. Contentment. Terlebih dari segala sesuatunya kita perlu yang namanya contentment atau kepuasan, kecukupan. Kepuasan atau kecukupan adalah sebuah keputusan. It is a decision that we can make. Untuk berkata cukup itu adalah sebuah keputusan yang Anda dan saya bisa ambil. Tetapi persyaratannya adalah orang yang bisa berkata cukup adalah orang yang dewasa. Karena anak-anak jarang bisa berkata cukup, betul? Ketika dikasih ice cream, dia akan mau terus sampai sebisanya satu tub dihabiskan. Karena mereka masih belum bisa berkata cukup. Sedangkan kita yang dewasa, terutama kalau Anda sudah berumur 40, 50 dan ke atas,
Maka itu gulanya tinggi sekali. Ya es krim sekarang ada berbagai macam, tapi kita nggak masuk ke sana. Bahkan kita bisa belajar berkata cukup 1 scoop aja. Cukup 2 scoop saja dan lain sebagainya. Sehingga kepuasan berkata cukup adalah sebuah keputusan yang Anda dan saya bisa ambil di tahun 2022 ini. Keputusan cukup akan sulit diambil apabila kita terus membandingkan diri dengan orang lain. Makanya Daud berkata, aku puas dengan bagian yang kau sudah berikan bagiku. Survei membuktikan siapa yang kita ikuti di Instagram, atau media sosial. Anda sebutkan media sosial Anda, mungkin Facebook, karena saya jarang periksa Instagram, saya lebih banyak lihat di Facebook karena saya lihat ada beberapa feed yang menurut saya lebih menarik di sana. Sehingga Mary bilang, you are so old school. Istri saya bilang, very old school. Semuanya sudah migrasi ke Instagram, TikTok bahkan. Saya nggak punya account TikTok. Tapi media sosial apapun. Survei membuktikan bahwa siapa yang Anda ikuti di media sosial Anda akan merubah your spending habits. Kebiasaan Anda mengeluarkan uang tergantung daripada siapa yang Anda ikuti di media sosial Anda. Sehingga untuk berkata cukup, apalagi hari ini media sosial begitu hebatnya selalu menyambungkan apa yang Anda lihat dengan online shop, betul? Langsung bisa Anda beli di sana. Sehingga kata cukup ini sangat diperlukan. Tapi kalau Anda masih belum bisa berkata cukup, maka cara yang paling rohani yang Anda bisa lakukan adalah unfollow. Unfollow yang bisa membuat spending habit Anda mulai berubah. Nah, never compare your lot to others. Jangan pernah bandingkan bagian Anda dengan orang lain. Ketika Anda mulai membandingkan bagian Anda dengan bagian orang lain, di sanalah Anda akan melihat bahwa Anda nggak bisa menerima yang namanya kepuasan. Nggak pernah cukup, karena Anda melihat kurang, pasti kurang dan kurang. Padahal kata cukup adalah kata pertama di mana Anda bisa melihat God's provision, provisi dari Tuhan, pemenuhan dari Tuhan dalam kehidupan Anda, bahkan kelimpahan yang Tuhan sediakan dalam hidup Anda harus bisa disertai dengan kata cukup. So stop comparing and start giving thanks. Mulai mengucap syukur dengan apa yang Anda punya, karena ucapan syukur adalah salah satu tanda bahwa Anda bisa berkata cukup Tuhan. I thank you Lord. Makanya Daud di ayat selanjutnya, ayat 7 dikatakan, aku memuji Tuhan. Aku memuji Tuhan dikatakan. Di awal Miktam ini tadi kita lihat dia dari krisis, jagalah aku ya Tuhan. Tetapi di ayat 7 Daud berkata, aku memuji Tuhan. Karena dia bisa berkata cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Nah Tuhan berbicara kepada kita banyak cara pastinya. Ada yang melalui mungkin bahkan Instagram post, bisa melalui podcast ya, melalui firman Tuhan yang Anda dengarkan, yang Anda baca. Anda bisa mendengar Tuhan berbicara kepada Anda. Tetapi salah satu cara yang Tuhan pakai juga melalui hati Anda dan saya. Oleh sebab itulah ketika Tuhan memberikan nasihat, kita perlu melatih dan mengkalibrasi hati kita supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Hari-hari ini jarang kita melakukan itu. Oleh sebab itulah di awal tahun ini, mari kita mulai melatihnya. Hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Di tempat kerja saya, beberapa hari yang lalu kita menemukan satu tumpuk barang jadi yang tidak sesuai dengan standar. Kita berpikir ini dari mana asalnya kok bisa nggak sesuai dengan standar. Setelah kita evaluasi dengan mendalam, ternyata yang terjadi adalah alat ukurnya yang dipakai untuk memotong tidak standar atau belum dikalibrasi. Sehingga semua barang jadi yang ada di lot tersebut semuanya miring sesuai dengan alat ukurnya. Demikian juga dengan hati Anda dan saya, kita perlu mengkalibrasi. Kalibrasi ini berbicara tentang bagaimana biasanya untuk mengkalibrasi sebuah alat itu diperlukan sebuah alat lain yang lebih konstan, yang lebih konsisten. Nggak ada yang 100% bisa konsisten lah. Jam Swiss pun nggak bisa 100% tepat waktu gitu. Tetapi ini selalu dipakai untuk menjadi alat ukur untuk kalibrasi yang lebih baik. Demikian juga dengan hati Anda dan saya. Kalibrasi yang terbaik
adalah firman Tuhan. Bukan HP kita ya, tapi firman Tuhan yang ada di dalam device kita. Firman Tuhan inilah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadikan itu untuk mengkalibrasi hati Anda dan saya setiap harinya. Sering Tuhan menunjukkan kepada umatnya bagaimana untuk menemukan jalan kehidupan ini dengan memberikan batasan-batasan. Saya barusan mengajarkan anak saya yang pertama, Faith, untuk bagaimana cara mengemudi gitu ya. Driving gitu. Mengemudi roda 4. Dalam hal ini ada tempat di mana di area rumah kami itu masih belum ada marka garisnya. Marka garis ini sangat menolong kita. Sehingga ketika saya waktu mengajarin dia, saya harus berkata, oke, kamu harus bayangkan, emang sulit gitu. Kamu harus bayangkan ini ada markanya. Jadi kamu harus berjalan di tengah, bukan di tengah marka gitu ya, tapi di tengah jalur kamu. Sehingga kamu akhirnya tidak membahayakan orang lain. Dan kamu juga tidak dibahayakan oleh orang lain. Batasan itu ada agar Anda dan saya bisa menikmati kebahagiaan. Sekali lagi saya ulangi bahwa batasan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya bukan dimaksudkan untuk membatasi kebahagiaan Anda, melainkan untuk memastikan agar Anda bisa menikmati kebahagiaan itu. Misalnya kalau saya boleh kasih contoh adalah kekudusan. Batasan yang diberikan adalah seks hanya dilakukan di dalam konteks pernikahan. Karena Tuhan mau memproteksi kebahagiaan yang Anda bisa nikmati di dalam hubungan yang namanya seks, itu hanya di dalam konteks pernikahan. So I want you to know bahwa boundaries are not meant to prevent you from experiencing happiness, but to preserve happiness that you can enjoy, yang Anda bisa nantinya nikmati dalam hidup Anda. Buat Anda yang single, saya mendorong Anda mulai membuat batasan-batasan yang jelas. Baik itu batasan mungkin jam tidur Anda, saya selalu katakan kepada anak-anak saya. Atau batasan-batasan yang sifatnya lebih lain lagi. Batasan tentang kapan Anda harus mulai pacaran. Sejauh mana ketika Anda pacaran, gandengan tangankah, ciumankah. Disitulah ketika Anda mulai membuat batasan-batasan itu, orang akan semakin jelas siapa yang akan nanti berhubungan dengan Anda. Yes, boundaries will scare many people away, but they will attract the right ones. Boundaries might scare many people away, but they will attract the right one. Mereka akan menarik orang-orang yang lebih tepat. Jadi jangan takut untuk memiliki batasan-batasan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat 8 selanjutnya, ini mulai digunakan oleh Petrus. Tadi kalau Anda lihat, bisa Anda baca sendiri nanti di Kisah Para Rasul 2 ayat 25 kalau nggak salah, mulai mengambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-8 ini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Berdiri di sebelah kanan ini seperti layaknya seorang counselor atau seorang pengacara yang berdiri di sebelah kanan. Bahkan kalau kita lihat hari ini di pengadilan baik di TV maupun yang real, itu pengacara biasa berdiri di sebelah kanan kita. Ini gambaran bahwa Tuhan ada di pihak kita. He is for us, He is not against us. Dia bukan di meja seberang, tetapi Dia sedang satu meja dengan kita membela kasus Anda dan saya. Dan dikatakan aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Fokus kita seharusnya pada Tuhan, bukan kepada permasalahan atau krisis yang sedang kita hadapi. Ya, memang kita mungkin ada krisis dalam kehidupan kita. But try to focus on God. Mulai fokuskan diri Anda kepada Tuhan. Dikatakan aku senantiasa memandang kepada Tuhan. We enlarge what we focus on. Kita memperbesar apa yang menjadi fokus kita. Fokus itu seperti kaca pembesar. Kalau Anda melihat banyak kepada permasalahan Anda, maka permasalahan itulah sepertinya besar sehingga Allah Anda, Tuhan Anda kelihatan kecil. Tetapi sebaliknya ketika Anda fokus kepada Tuhan, maka masalah Anda yang besar mulai terlihat kecil oleh karena fokus Anda mulai tepat. Ini yang seharusnya menjadi komitmen dari kita. Kita ingin melihat kebahagiaan itu, yaitu fokus kepada Tuhan. Izinkan Dia menjadi GPS dalam hidup Anda dan saya dalam perjalanan kehidupan ini. Ayat 9 kemudian Daud berkata, sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Kata jiwaku bersorak-sorak dalam terjemahan New King James atau King James Version-nya berkata bahwa my tongue was glad. Tapi kalau kita melihat dari bahasa aslinya sebetulnya berkata hatiku bersorak-sorak. Atau bahasa Indonesia jiwaku bersorak-sorak.
Nggak ada yang salah menurut saya. Karena kalau King James Version berkata, my tongue was glad. Lidahku bersorak-sorak. Lidah ini merupakan barometer daripada hati kita. Betul? Karena firman Tuhan dikatakan yang diucapkan mulut keluar dari hati. Sehingga tahun-tahun ini, di hari-hari ini, di tahun 2022 ini, mari kita periksa kata-kata yang keluar dari mulut kita. Terutama ketika kita sedang mengalami krisis. Ketika kita sedang berhadapan dengan permasalahan. Apa kata-kata yang pertama keluar? Kata-kata negatifkah? Kata-kata yang menghancurkankah? Atau kata-kata yang beri kehidupan? Kita mulai kembali mengkalibrasikan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat 10 dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayat ini berkata bahwa Daud memiliki keyakinan yang tinggi bahwa di saat nyawanya terancam pun, di dalam krisis ketika nyawanya terancam, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu tetap meluputkan dia dari krisis. Bahkan dia gak akan mati, dia percaya sejauh itu. Sehingga Daud bisa berkata di ayat 11 yang tadi menjadi ayat nats kita, yang tadi kita baca di awal, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Atau terjemahan BIMK-nya kebahagiaan selama-lamanya. Di tahun yang baru ini, saya berharap Anda agar firman Tuhan yang sederhana, bahwa dia peduli terhadap kebahagiaan Anda. Dia nggak hanya Anda mau mendapatkan jalan kehidupan, tetapi Anda mendapatkan kebahagiaan itu bahkan untuk selama-lamanya. Melalui Mazmur 16 ini, kita melihat bahwa hidup kita kadang-kala memang nggak selalu smooth sailing, nggak selalu baik-baik saja. Akan ada krisis. Tetapi dari Miktam Daud, Mazmur 16, kita melihat bahwa krisis dapat dirubah menjadi sebuah kesempatan. Kesempatan itu apa? Untuk mengenal, untuk mendapatkan, untuk mengetahui jalan kehidupan yang akhirnya membawa kepada kebahagiaan dalam hidup kita. Paling nggak ada 3 cara yang tadi kita sudah bahas. Yang pertama adalah kita perlu yang namanya kecukupan. Kecukupan atau kepuasan, contentment ini diperlukan dalam hidup kita. Sekali lagi kepuasan atau mengatakan cukup adalah sebuah pilihan. It's a decision, it's a choice yang kita ambil dalam hidup kita senantiasa. Berhenti untuk membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Apa yang Anda miliki dengan apa yang dimiliki orang lain. Berhenti untuk iri dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang. Dan mulai berkata cukup. Kata cukup ini sekali lagi diikuti dengan kata ucapan syukur. Seperti yang Pastor Hadi minggu lalu katakan ya. Bersyukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah senantiasa. Di dalam ucapan syukur inilah Anda akan melihat bahwa Anda sebetulnya sudah disiapkan warisan daripada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menyiapkan sebuah provisi buat kehidupan Anda dan saya. Untuk merubah krisis menjadi kesempatan, kita perlu yang namanya kepuasan, contentment, kecukupan. Yang kedua, kita perlu yang namanya komitmen. Komitmen seperti apa? Yang seperti Daud katakan. Daud berkata bahwa aku akan fix my eyes on you. Aku akan memfokuskan pandanganku kepadamu Tuhan. Dikatakan di sana, senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia berkata, I've set the Lord always before me. Senantiasa sebelum aku. Senantiasa merupakan sebuah kebiasaan yang Anda dan saya bisa bangun. Awal tahun ini, I challenge you. Saya menantang saudara kita untuk bangun kebiasaan. Kebiasaan di mana kita set the Lord before us. Yesus sendiri memberikan contoh, bahkan dia menyisihkan waktu di pagi hari untuk berbicara, berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Itu Yesus di pagi hari. Anda mungkin gak harus pagi. Anda bisa sore, bisa malam hari. Tetapi Anda sisihkan waktu di mana Anda berbicara dengan Tuhan. Yes, memang Anda bisa berbicara dengan Tuhan any time of the day. Setiap waktu kapanpun Anda bisa berbicara dengan Tuhan, betul. Tetapi disinilah kita perlu membangun yang namanya kebiasaan. Karena dalam kebiasaan inilah kita akan melihat bahwa kita mulai terkalibrasi. Terkalibrasi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang dia berikan kepada kita di dalam hidup ini. Yang ketiga, untuk kita bisa merubah krisis menjadi kesempatan, kita perlu yang namanya keyakinan. This is the foundational. Ini yang paling penting.
Keyakinan bahwa Tuhan yang senantiasa hadir di dalam hidup kita. No matter what. Apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa hadir. Seperti yang Tuhan hadir dalam hidup Daud. Seperti yang Petrus katakan, Tuhan hadir di dalam kehidupan para rasul kemanapun mereka pergi. Sepanjang kisah para rasul kalau kita melihat, dia hadir dengan penyertaan Roh Kudus. Keyakinan atau iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Oleh sebab itulah mari kita yakinkan diri kita. Gimana kita cara meyakinkannya? Tidak ada lain seperti yang dilakukan oleh Daud, yaitu dia mulai mendeklarasikan. Mazmur 16 ini sebetulnya bukan mazmur tentang krisis, meskipun di awalnya krisis, tetapi mazmur yang berisi tentang deklarasi demi deklarasi kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup Daud. Demikian juga dengan Anda dan saya. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda alami saat ini, mungkin Anda dalam rumah sakit, mungkin Anda sedang mengalami permasalahan, deklarasikan kebenaran firman Tuhan, deklarasikan semua janji-janji Tuhan di dalam hidup Anda. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di sanalah Anda beroleh yang namanya keyakinan. Tetapi kalau kita kembali ke ayat yang 10, di Amsal 16 tadi, Tuhan tidak akan menyerahkan dia ke dunia orang mati. Daud berkata begitu. Dia yakin banget gak akan mati. Tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Tetapi kita tahu Daud mati, bukan? Akhirnya dia mati, digantikan oleh anaknya Salomo. Sehingga kalau kita berhenti di sini, miktam dari Daud di Mazmur 16 ini seakan-akan jadi gak valid. Karena apa yang diharap-harapkan Daud ternyata gak kesampaian juga, dia mati. Tetapi kita gak harus berhenti di sini karena kita punya firman Tuhan yang lengkap. Di mana kisah para rasul, Petrus berkata, tadi kalau kita baca di kisah para rasul 2 ayat 28, selanjutnya di ayat 29, Petrus berkata bahwa betul Daud mati dan kuburnya masih ada sampai hari ini. Kemudian selanjutnya di ayat 30, Petrus juga berkata bahwa Daud adalah seorang nabi yang tahu bahwa Allah berjanji kepadanya untuk mendudukkan seorang dari keturunan Daud di atas tahtanya. Ayat 31 selanjutnya bahwa itu merupakan nubuatan tentang kebangkitan Mesias. Bahwa dia, Yesus, tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Daud sedang memberikan nubuatan bahwa Yesus tidak akan tinggal di dalam dunia orang mati. Dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan karena dia bangkit di hari yang ketiga. Di ayat yang ke-32 Petrus berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan yang membawa kebahagiaan. Bukan karena kita sudah memiliki barang A, B, C, D dan seterusnya. Tapi karena kita sudah memiliki Kristus. Kebahagiaan is not found in a place. It is found in a person. And that person is Jesus. Dan pribadi itu adalah namanya Yesus. Yesuslah yang menjadi akhirnya jalan kehidupan bagi Anda dan saya. Hanya di dalam Dialah kita boleh kebahagiaan, dan kebahagiaannya gak hanya sementara, semu seperti apa yang kita alami sesekali dalam dunia ini, tetapi kebahagiaan selama-lamanya nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan di surga. Disinilah keyakinan kita beroleh dengan kuat, karena kita gak yakin hanya kepada apa yang Daud katakan. Keyakinan kita terbukti dari Yesus yang mati. Dia gak hanya mati di sana, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. And he is for you, he is not against you.